bagaimana sih caranya kita menaikkan harkat kita? Jadi begini, ya, saya ingin sharing ini cerita kisah nyata ya. Di antara pemirsa itu ada yang namanya Mbak Banten, yang orang Solo tinggal di Taiwan. Dia nanya, Pak, buku Bapak judulnya berapa? 16. Ini contohnya nih. Ini China Apocalypse, ini Financial Action Task Force. Nah, ini tebelnya segini. Nah, dia nanya, Pak, saya mau beli buku Bapak. Bu, daripada Ibu beli buku ini, itu nyatanya mahal. Lebih baik saya kirim e-book aja. Enggak, saya mau buku aja, karena anak saya nggak bisa baca e-book. Ya sudah, gitu. Rupanya, saya udah beritahu, ini mahal. Ya, satu set 16 judul itu mahal. Mahal banget lah. Ya. Nggak apa-apa, ditransfer. Akhirnya ditransfer. Jadi, rupanya teman-teman kita itu banyak yang di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Duitnya banyak gitu loh. Luar biasa gitu loh. Jadi akhirnya ya sudah, ibunya transfer, kemudian ya saya kirim bukunya. 16 judul. Saya juga heran. Aduh, kok banyak banget ya kan? Rupanya demen banget. Apa sih yang membuat Anda tertarik dengan ilmu ekonomi politik ini? Begini loh, Pak. Masalahnya itu ada dua. Masalah hidup kita. Kalau kita nggak perbaiki, kita nggak akan mengerti. Kenapa ibu yang Bu Banten tadi yang dari Solo yang kerja di Taiwan itu ingin membeli buku saya 16 biji? Karena dia mengerti bahwa hubungan itu ada hubungan yang independen. Independen itu gini, ya. Ini independen, ya. Anda bebas, aku bebas, ya. Ya contohnya Anda bebas, Anda ke Taiwan, ya kan? Akhirnya kan Anda kan mendekati lagi-lagi kepada saya. Jadi hubungan yang itu level 1. Level 2 adalah hubungan yang namanya kolaborasi. Kolaborasi. Jadi masyarakat kita itu salah pengertian terhadap otoritas. Seolah-olah Anda kerja, Anda dimaki-maki sama atasan. Itu namanya hubungan dependent. Ya. Anda di bawah, bosnya di atas. Nginjak-nginjak, itu namanya ketergantungan. Dependent, Anda tergantung sama dia. Ya, Anda tentu ingin merdeka, tapi Anda merdeka itu jangan yang independen begini, belangsak Anda belangsak ya, bebas gitu loh. Tapi bebas itu Anda nggak bisa ngerti apa-apa. Akhirnya setelah tadi Mbak Banten itu mengerti, dia cari apa sih? Dia cari hubungan interdependent, saling bergantung, gitu loh, ya kan? Otomatis kan anak-anaknya ikut dengerin VT saya karena udah dibeliin buku. Kalau nggak dibeliin buku, kalau nggak baca buku dimarahin. Jadi dengan demikian ya, orang itu nggak ngerti caranya hubungan interdependent. Kebiasaannya itu ya Anda diinjak-injak. Makanya Anda pengen bebas. Begitu bebas, bingung, belangsak. Hubungan yang baik itu adalah interdependent. Gitu loh. Contohnya saya ya, penonton channel ini itu adalah penonton setia. 5.000 orang yang selalu mengikuti video-video saya. Itu adalah hubungan saling mengikat. Kalau saya nggak konsisten, ya masyarakat yang paling nggak 5.000 orang ini akan kehilangan. Loh, ini Pak Gun kemana? Loh, rajanya kemana? Raja Mataram kemana? Pasti khawatir. Gitu loh. Loh Pak, apa hubungan yang mengikat dengan Bapak? Loh, Anda pikir ya, dari 5.000 penonton channel ini, itu ada Pak Profesor yang dari Universitas WK, yang besok hari Rabu mau datang berkunjung. Gitu. Ya kan? Jadi, beliau juga heran. Beliau sudah S3 profesor, tapi terus belajar ilmu sejarah. Karena apa? Sejarah ini tentang kekuasaan. Kemarin saya ketemu dengan diskusi teman-temannya. Mereka punya firma hukum. Saya bilang, apa sih yang missing dari kita itu? Adalah power, otoritas. Karena kita nggak punya power. Otomatis, tadi yang Mbak Banten itu diskusi dengan saya, otomatis ada ikatan gitu loh. Ada ikatan, paling nggak ikatan batin. Paling nggak dia kalau misalnya lagi stres, anaknya nggak mau belajar, dia konsultasi. Itu Pak, anak saya itu Pak. Saya suruh dengerin video-video saya. Jadi,
hubungan interdependen itu karena begini ya. Ini harus pelan-pelan tuh ya. Ini Anda, A ya. Anda A ya. Ini orang lain, Budi ya, Budi. Ya. Anda kalau misalnya ingin hubungan itu terikat, ya, Anda jangan berpikir mengenai masalahmu. Contohnya saya berteman dengan jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Pada waktu saya ketemu dengan Pak Jenderal, ya, itu kita harus menggunakan kepentingan orang lain. Jadi tangganya power itu satu dari kepentingannya orang lain. Otomatis kalau saya ketemu dengan Pak Jenderal, otomatis saya memikirkan kepentingan Pak Jenderal. Kalau nggak memikirkan kepentingan Pak Jenderal, lo ngapain kita terikat? Nah, Jenderal itu punya anak buah 200 jenderal lagi. Ngapain butuh kita? Otomatis dia butuh kita karena kita memikirkan kepentingan dia. Itu kuncinya. Oleh karena itu, kalau Anda ketemu dengan bos, ya Anda daripada mikir kepentingan diri sendiri misalnya, Pak, tolong dong Pak, pinjemin saya 100. Jangan. Gitu loh. Kita harus melatih apa sih kepentingan orang itu. Gitu loh. Seperti saya tadi, saya bicara dengan Bu Banten tadi. Saya tanya kan, Ibu kerja di Taiwan, iya bisa ngomong Mandarin, iya bisa gitu kan. Gimana Bu? Gitu. Enak di Taiwan. Ya enak sih enak, tapi harus meninggalkan keluarga. Anak saya di Solo. Nah, jadi saya memperhatikan kepentingan dia. Gitu loh. Nah, demikian juga dia mengerti kepentingan saya. Pak Gun, tolonglah Pak Gun, bikin buku. Bu, buku saya nggak dicetak, Bu. Nggak apa-apa lah, Pak Gun, tolong dicetak semua, satu set itu. Mahal, Bu. Akhirnya kita terjadi saling tukar kepentingan. Itu loh. Dengan adanya kepentingan itu, Anda baru bisa berhubungan yang setara. Gitu loh. Saya berhubungan dengan konglomerat itu. Konglomerat itu apa? Sukanya. Dia akuisisi, suka membeli perusahaan yang lebih kecil. Jadi, saya mengerti kepentingan dia, sehingga saya datang itu, saya nawarin, Pak, ini ada perusahaan ini, Pak, ini ada perusahaan ini, ada perusahaan ini. Karena saya punya network itu jaringan besar, sehingga saya tahu mana perusahaan-perusahaan yang mau dijual. Ya terjadilah negosiasi. Kenapa kok saya bisa negosiasi dengan setara? Ya karena saya tahu paham kepentingan dia. Nah, dia mau beli perusahaan. Nah, dia senang sama saya. Gitu loh. Kalau misalnya nggak ngerti, otomatis, Om, iya permisi Om, pinjam dulu 100. Ya dimarahin. Gitu loh. Ya kan? Loh Pak, kepentingan Pak Jenderal itu apa? Loh banyak. Ya kan? Gitu loh. Jadi, Anda pikir Anda jadi kasat, kasal, kasau itu gampang. Ya banyak tekanannya. Mereka tuh harus mengerti yang namanya power struggle, ada adu kekuatan antara Cina dengan Amerika. Jadi sehingga buku-buku saya itu menjadi inspirasi bagi dia supaya paham. Ya. Bayangin aja kalau bintang 4 itu mempelajari buku-buku saya, apalagi masyarakat. Ya saya sih akan bagikan aja. Cuman kalau e-book ya harus bayar. Kalau cuman pengetahuannya saya cerita. Mau 1000 menit, mau 10.000 menit, saya cerita. Ya, dengan demikian Anda bisa terhubung gitu loh.